Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, adalah sepasang suami istri yang berjalan di sepanjang pematang sawah. Sambil berjalan pulang menyusuri sungai kecil dan merasakan air yang mengalir karena hujan gerimis. Mereka melihat sepasang suami istri lain yang naik sepeda. Sang istri berkata, "Pak, alangkah bahagianya ya mereka bisa cepat pulang naik sepeda berdua. Kita belum punya sepeda sampai hari ini." Sepasang suami istri yang naik sepeda melihat sepasang suami istri lain naik sepeda motor. Sang istri berkata kepada suaminya, "Pak, alangkah bahagianya mereka ya bisa naik sepeda motor, keren dan cepat sampai di rumah. Gak perlu capek-capek mengayuh sepeda seperti kita." Sepasang suami istri yang naik sepeda motor melihat sebuah mobil sedan melintas. Sang istri berkata, "Pak, alangkah bahagianya mereka yang di dalam mobil itu ya Pak. Tidak perlu kehujanan seperti kita, nyaman di dalam mobil." Sementara yang duduk di dalam mobil adalah seorang pria yang ditinggalkan oleh istrinya. Sambil melintas pelan, dia meneteskan air mata ketika melihat sepasang suami istri berjalan kaki di pematang sawah. Dia berpikir, betapa bahagianya mereka, sederhana tetapi hidup berdua, sementara aku hidup merana seorang diri. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sepenggal kisah kecil ini
kita bisa bertanya, apakah arti sebenarnya dari kebahagiaan itu? Orang lain melihat bahwa kita adalah orang yang berbahagia, sementara fakta berbicara lain. Lalu, apakah itu kebahagiaan? Atau ukuran kebahagiaan Anda apa? Jawabnya macam-macam. Ada orang yang berbahagia karena mempunyai mobil dan rumah baru. Ada orang yang berbahagia karena punya gadget baru. Seorang mahasiswa akan merasa bahagia kalau bisa lulus S1, S2, bahkan S3. Pasangan kekasih akan merasa bahagia ketika diberkati di gereja dan boleh memasuki jenjang perkawinan suci di hadapan imam dan para saksi. Sebuah keluarga akan merasa berbahagia ketika lahir seorang putra atau putri di tengah mereka. Kebahagiaan dan sukacita seorang yang sedang sakit adalah ketika beroleh kesembuhan dan dinyatakan telah sehat oleh dokter dan diperkenankan pulang ke rumah, kembali bersama keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menawarkan kebahagiaan model lain. Dikatakan oleh penginjil Matius bahwa bersukacita dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Kebahagiaan karena mendapatkan ganjaran besar di surga. Apakah maksudnya? Kebahagiaan ini ukurannya bukan kebahagiaan duniawi, tetapi surgawi, kekal abadi di surga. Sehingga orang yang miskin berduka cita pun disebut berbahagia. Orang yang lemah lembut, orang yang suci hatinya, mereka yang membawa damai. Bahkan orang yang dianiaya dan dicela demi kebenaran akan Tuhan juga sebut berbahagia. Kebahagiaan karena mendapatkan ganjaran besar di surga. Apakah maksudnya? Kebahagiaan ini ukurannya bukan kebahagiaan duniawi, tetapi surgawi. Kekal abadi di surga. Sehingga orang yang miskin berduka cita pun disebut berbahagia. Orang yang lemah lembut, orang yang suci hatinya, mereka yang membawa damai, bahkan orang yang dianiaya dan dicela demi kebenaran akan Tuhan juga disebut berbahagia. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan mereka bukan karena mendapatkan hal-hal duniawi, tetapi kebahagiaan karena diangkat sebagai anak-anak Allah. Bahkan disebut dalam Injil, yang empunya kerajaan Allah, itulah ukuran kebahagiaan sejati. Menurut Injil hari ini yang ditawarkan kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja semesta di seluruh dunia, kita merayakan hari raya semua orang kudus. Pesta ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut sebagai persekutuan para kudus. Maka kalau kita berdoa, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, dan persekutuan para kudus, disinilah tempat mereka yang selalu kita doakan dalam syahadat para rasul. Mereka adalah persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Kristus Yesus dan disucikan oleh darah anak domba Allah. Secara khusus pada hari raya ini, kita memperingati rombongan besar orang yang berdiri di hadapan takhta Allah. Karena mereka telah memelihara imannya dengan baik sampai pada akhir pertandingan
di dunia ini, sehingga mendapat anugerah abadi kekal di surga. Para kudus berbahagia karena mereka telah mengikuti Kristus sebagaimana diungkapkan oleh Yohanes dalam Wahyu bab 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan anak domba. Saudara-saudariku yang terkasih, apa relevansinya bagi hidup kita? Pertama, kebahagiaan adalah ungkapan syukur atas hidup kita di hadapan Allah, karena kita telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Apakah hidupku penuh syukur sebagai anak-anak Allah? Atau hidupku datar-datar saja dan kurang bersyukur atas kehidupan ini? Atau kita melihat bahwa hidup orang lain seolah-olah lebih membahagiakan daripada hidup kita? Kedua, apakah aku mencari kebahagiaan kekal abadi di surga? Ataukah selama ini aku hanya sibuk dengan diri sendiri dan mencari kebahagiaan duniawi? Apakah yang aku cari dalam hidupku selama ini? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat agar dapat memaknai setiap hidup kita, setiap hari, setiap waktu, setiap detik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun juga kita dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita sebagai anak-anak Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami terima setiap hari dan setiap detik dalam hidup ini. Bantulah kami untuk senantiasa bersukacita dan berbahagia, bukan karena hal-hal duniawi yang kami peroleh, tetapi terlebih kebahagiaan karena beroleh ganjaran besar di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.